Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Video ini khusus meluruskan video saya sebelumnya yang berjudul apakah Kumaila itu murtad? Jadi di video itu ya, saya melihat komentar netizen itu banyak yang salah kaprah, banyak banget yang salah kaprah. Seakan-akan saya menyuruh ya agama mayoritas di Konoha untuk tidak hafal Quran. Saya nggak nyuruh seperti itu ya. Di video itu saya sebutkan saya tidak larang orang hafal Quran ya. Tapi kalau di Konoha itu kebanyakan hafal ya, maka kapan itunya? Pelafalannya kapan? Itu yang saya tekankan, pelafalannya ya. Maksudnya pelaksanaannya kapan? Dan di video itu juga saya jelaskan bahwa kasta terendah dalam ilmu pengetahuan itu atau level terendah dalam ilmu pengetahuan itu adalah menghafal. Di situ saya jelas-jelas bikin datanya di sebelah kiri saya. Jadi saya selalu tampilkan datanya. Di video juga saya akan tampilkan datanya, sumbernya dari mana. Dan kasta terendah dalam ilmu pengetahuan itu menghafal. Itu juga ada sumbernya, ada datanya. Saya tidak akan asal mangap gitu. Ada sumber dan datanya. Selalu by data ya. Jadi level Kumaila itu ya bukan level penghafal lagi. Jadi dalam kasta ilmu pengetahuan itu ya level-levelnya itu ada ya, level penghafal ya, terus level memahami, menganalisa, mengevaluasi ya. Kalau nggak salah level tertinggi itu adalah mengevaluasi ya. Jadi level daripada Teh Kumaila ini sudah masuk ke level tertinggi yaitu mengevaluasi ya. Kalau di Konoha kan rata-rata masih level rendah ya, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya rata-rata seperti itu ya. Karena menurut penelitian kognitif kita itu sangat rendah menurut penelitian daripada visa. Bahkan seorang guru besar ya dari Unpar bernama Pak Bambang, beliau ini mengatakan tingkat kognitif ya, tingkat kecerdasan mahasiswa semester 1 di Konoha itu setara dengan anak SMP kelas 3 di negara maju. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu menurut beliau ini adalah karena kebanyakan hafalan. Jadi kasta terendah dalam ilmu pengetahuan itu adalah menghafal. Jadi Teh Kumaila ini sudah masuk ke level tertinggi ya, menghafal, memahami, menganalisis, mengkritisi dan mengevaluasi. Sudah masuk ke tahap mengevaluasi. Jadi salahnya di mana coba? Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Salahnya di mana kalau dia mengevaluasi hafalannya? Teh Kumaila ini kan cuman mengevaluasi hafalannya. Salahnya di mana? Masa dia harus tetap stay di kelas 1 yaitu di kelas menghafal? Ya harus ada kelas-kelasnya dong, ya kan? Jadi saya juga sering mendapati komentar-komentar di sosmed ya, nggak hanya di video saya, di video-video orang lain juga saya sering nonton, saya perhatikan komentar-komentar, terutama kalau bahas agama ya. Saya ada pada kesimpulan di mana ternyata ya kita itu masih anti kritik ya. Rata-rata orang beragama di Konoha itu masih anti kritik. Dan saya cari sumber dan datanya. Oh, ternyata benar. Jadi ini by data ya, saya tidak asal mangap ya. Saya tampilkan data di sini nanti sumber dan referensinya. Biasanya, sekali lagi saya katakan, biasanya orang yang beragama itu anti kritik. Jangan marah dulu ya, jangan sensi dulu saya mengatakan seperti itu. Itu biasanya ya, umumnya seperti itu. Dan ini by data ya. Kenapa? Apa alasannya? Karena ada berbagai alasan, seperti alasan sosial misalnya. Yang pertama misalnya tekanan sosial, kelompok agama dapat menekan individu untuk tidak mempertanyakan ajaran. Jadi bersifat dogmatis. Cukup imani saja, nggak usah banyak tanya, imani saja. Contoh misalnya agama tertentu di Konoha misalnya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Kalau misalnya kitab suci agama tertentu di Konoha mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah liat, berasal dari saripati tanah. Pokoknya Nabi Adam itu berasal dari tanah. Kalau kita mengatakan, kan tanah itu kan nggak ada hubungannya dengan DNA manusia.
Justru DNA manusia itu menurut sains, menurut penelitian itu lebih dekat ke simpanse. Kalau kita mempertanyakan seperti itu di Konoha, maka kita akan dicap sesat. Oh, kamu sesat. Oh, kamu liberal. Oh, kamu sudah murtad. Gitu kalau di Konoha. Dan ini kebawa-bawa ke dunia nyata. Karena kita sering disesatkan kalau kita bertanya kebenaran daripada agama itu sendiri, walaupun itu salah ya. Maka kita terdogma. Oh, ternyata nggak boleh mempertanyakan ini dan itu ya. Cukup imani saja. Dan ini terbawa-bawa ke kehidupan nyata. Itulah alasannya kenapa kita anti kritik. Jadi rata-rata umat beragama itu, orang beragama itu anti kritik. Ini datanya ada ya, by data. Jadi silakan cek dan recheck data yang saya sampaikan ya. Karena saya akan mengatakan kejujuran ya. Kejujuran itu pahit guys. Kejujuran itu nggak berpihak ya. Jadi cenderung ya, saya melihat warga Konoha itu kalau misalnya kita memberikan data, walaupun data ini masuk akal, kalau tidak sesuai dengan agamanya, nggak menguntungkan dengan agamanya, nggak menguntungkan dengan pribadinya, pahit, maka warga Konoha akan mengatakan seperti ini, itu kan data buatan manusia, itu kan penelitian manusia meneliti. Ya kan, cenderung kita menolak. Ini data dari barat, berpikir negatif terus. Jadi harusnya mengambil data itu dari kalangan mereka gitu ya. Kalau dari Arab datanya, ini benar, akurat ya. Jadi ini kan namanya a priori. Sampai kapan kita harus seperti ini? Ya cenderung netizen warga Konoha itu berpikirnya seperti itu. Kalau menguntungkan dengan diri kita, menguntungkan dengan agama kita, berpihak dengan agama kita, maka kita akan mengatakan, datanya akurat. Ya. Tapi kalau nggak berpihak dengan agama kita, ini datanya salah. Ini datanya dari kafir ini, dari kafir. Seperti itu. Jadi yang bikin negara kita tidak maju itu adalah kita sendiri. Dan ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Apa pengaruhnya? Kalau kita anti kritik di kehidupan nyata, ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Konoha itu ternyata level kognitifnya itu masih level menghafal, masih sangat rendah sekali. Mahasiswa di Konoha itu semester pertama menurut penelitian sama dengan anak kelas 3 SMP. Nanti orang Konoha pasti ngomong gini, ini kan antek-antek barat ini, ini kan Zionis ini, kamu menghancurkan agama maksa dari dalam ya, kamu mau fitnah agama maksa dan lain sebagainya, pokoknya bla bla, repot dah urusannya. Ya, jadi cenderung orang yang berpengetahuan, orang yang rajin membaca, orang yang terdidik intelektual menghindari orang-orang seperti ini, sehingga orang-orang seperti ini merajalela, dibiarkan, dan orang-orang seperti ini membajak Konoha. Ya, menjajah Konoha, ideologi orang-orang seperti ini membajak Konoha, ya, menguasai Konoha, dan tinggal tunggu waktu. Konoha bisa saja seperti Yugoslavia, Irak, Suriah, dan Afghanistan. Awalnya juga di sana seperti itu, ya. Ciri-cirinya seperti itu. Sebelum Yugoslavia hancur, sebelum Afghanistan hancur, ya, anak-anak mudanya seperti itu. Biasanya anti kritik dulu ya. Kalau misalnya ada pandangan yang berbeda dari penelitian, itu kan buatan manusia. Iya. Ya kalau boleh jujur, kitab suci juga buatan manusia kok. Siapa lagi kalau enggak manusia yang ciptakan kitab suci. Kalau kita mengatakan seperti itu, pasti kita ini akan diamuk, di demo berjilid-jilid. Susah emang Konoha ini. Ya, saya sendiri sekarang pengen nyerah gitu. Apa aku biarin aja kali ya Konoha seperti itu, hancur berantakan, ya, dikuasai oleh ideologi agama, dijajah oleh agama. Kadang saya berpikir seperti itu ya. Ya please ya yang nonton video ini, bantu saya ya, supportnya ya. Karena ini kan arusnya deras banget. Karena di Konoha itu masih mayoritas orang berpikirnya itu anti kritik, terutama orang beragama. Jadi orang-orang seperti Teh Mela ini biasanya dikata-katain ya, sampai ke masalah pribadi. Saya ngeliat komennya tuh, sampai mengurusi masalah pribadi. Saya itu sebenci-bencinya sama orang, saya nggak pernah ngurusi masalah pribadinya. Kalau saya kritik konten kreator yang lain juga, saya nggak pernah mengkritik masalah pribadinya. Saya mengkritik publik, masalah publik. Ini kan masalah publik, masalah Teh Mela ini kan masalah publik. Lagian dia mengatakan bahwa di kitab suci itu
ada kisah-kisah, misalnya kisah-kisah Nabi tahan bakar dan sebagainya, dia juga menjawab dari segi pemikiran-pemikiran yang rasional, ya, ilmiah. Jadi kalau Anda misalnya mau konflik sama Teh Mela mengatakan sesat, kasih datanya yang lebih ilmiah, jangan ngomel marah-marah, ya, sesat-sesatin dan lain sebagainya, nuduh liberal, nuduh kafir, nuduh muta dan lain sebagainya. Padahal Teh Kumaila sampai sekarang masih tetap beragama mayoritas di Konoha. Tapi warga Konoha sudah menuduh beliau ini murtad. Kasih datanya dong. Ya. Jadi saya melihat Konoha ini semakin marah. Itu artinya, ya, kan kebanyakan marah ya sama Teh Mela. Itu artinya yang dikatakan itu semakin benar. Saya berpikirnya kadang seperti itu. Harusnya kan memberikan data yang akurat, data ilmiah, tapi kan nggak ada. Dari mana mereka belajar? Netizen Konoha itu seperti anti kritik, dari mana? Siapa yang ngajarin? Pemuka agamanya yang ngajarin, ya. Jadi pemuka agamanya itu takut kehilangan priuk, takut kehilangan job, ya. Selain itu, ya, ada lagi, ya, kenapa agama itu atau umat beragama itu atau umat yang beragama itu anti kritik? Apa alasannya? Selain dogmatis, ya, selain harus imani saja, nggak usah banyak tanya, pokoknya imani saja, ya. Mau bumi bulat kek, mau datar kek, imani saja. Mau datanya salah kek, imani saja. Mau ada nabi terbang kek, imani saja, ya. Pokoknya imani saja, nggak usah banyak tanya. Jadi agama berpikir seperti itu, sehingga kita anti kritik. Di dunia nyata juga anti kritik. Selain itu, keterikatan terhadap komunitas, ya. Orang mungkin takut kehilangan hubungan sosial jika mempertanyakan ajaran, nggak enakan misalnya sama pemuka agama yang nggak enakan, sama keluarga yang nggak enakan, ya, karena kita sudah lama hidup dalam dogma dan doktrin, ya. Tapi ini hanya di Konoha, ya, bukan Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia, malas saya berurusan dengan orang Indonesia, ya. Selain itu, otoritas agama, ya. Jadi pemimpin agama itu mempengaruhi pandangan anggota umatnya, sangat-sangat mempengaruhi. Makanya berkali-kali saya mengatakan agama mayoritas di Konoha, pemuka agamanya itu dinaikin dong standarnya. Di Konoha itu kan bisa baca bahasa Arab sedikit, ya, hafal dikit, langsung diangkat jadi pemuka agama. Padahal dia misalnya, mohon maaf, radikal misalnya, padahal dia suka menghujat agama lain. Kan ini bikin kacau kan negara. Please deh, tolong kita berpikir secara rasional. Jangan lihat siapa yang ngomong gitu. Pikirkan apa yang saya katakan masuk akal atau tidak. Saya tidak berpihak pada agama manapun. Saya nggak berpihak. Saya berpihak pada kebenaran dan kejujuran, ya. Saya tidak mau berpihak atau tendensius dengan agama lain. Selain itu, rasa takut juga mempengaruhi, ya. Ini dari segi psikologis, ya. Rasa takut dikritik misalnya, ya, memicu kehilangan keyakinan dan identitas. Ini berpengaruh juga, ya. Selain itu, ya, keterikatan emosional agama seringkali terikat dengan identitas dan emosional, ya. Sangat emosional. Beragama ini kenapa biasanya emosional? Kenapa? Karena ini kan bersifat dogmatis. Agama itu kan bersifat doktrin, ya. Jadi doktrin juga kan kita harus butuh yang namanya cinta tanpa sebab. Sehingga kita kalau diusik yang kita cintai, maka kita akan ini kan emosi kan biasanya. Sama seperti orang yang jatuh cinta. Selain itu, ketergantungan pada otoritas. Beberapa orang mungkin merasa harus mempertahankan ajaran agama tanpa pertanyaan. Otoritas. Takut, ya. Ada yang ditutupin mungkin. Apa yang ditutupin? Cari sendiri. Di video sebelum saya udah banyak bongkar itu, ya. Agama copy paste, agama plagiat, saya udah bahas di video sebelumnya, cari nanti, ya. Selain itu, alasan kognitif misalnya, kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman tentang agama dapat menyebabkan ketidakmampuan atau membedakan antara kritik dengan serangan, ya. Di Konoha seperti itu, terutama di kolom komentar. Kadang debatnya itu kayak debat kusir gitu. Seperti memperebutkan tulang tanpa isi, ya. Sia-sia. Itu yang mereka perebutkan. Padahal kan agama itu kan nggak ada masuk akal. Agama itu masuk akal hanya bagi penganutnya. Sejak kapan agama itu masuk akal? Coba saya nanya yang nonton video ini. Sejak kapan agama itu masuk akal? Agama itu nggak masuk akal. Wong datanya banyak yang salah, gimana mau masuk akal coba?
Selain itu ya, pemahaman yang salah, kesalahpahaman tentang ajaran agama dapat memicu reaksi yang defensif ya. Di Konoha banyak seperti itu ya. Selain itu, keterbatasan pemikiran yang kritis ya, kurangnya kemampuan berpikir kritis dan membuat seseorang tidak dapat membedakan antara kritik konstruktif dan destruktif. Di Konoha banyak bang orang seperti ini. Selain itu, alasan historis misalnya, ada pengalaman trauma sejarah ya, sejarah-sejarah yang ada di kitab suci. Ada seperti itu. Misalnya ada yang bantah nih, itu kan sejarah perang-perang di kitab suci itu kan kontekstual zaman dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, di Konoha itu tidak mengerti konteks, guys. Gak ngerti. Ya, orang Konoha itu gak ngerti konteks. Ya. Sedangkan kotak saran diisi dengan duit. Bayangkan coba, bukan kotak amal ya, kotak saran diisi dengan duit. Jadi nalarnya di mana? Kita tidak mengerti konteks, guys. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah terbiasa berdialog dengan orang yang beda agama. Tapi berdialog ini berdiskusi ya, bukan saling menjelekkan antar umat beragama. Bukan seperti itu ya. Berdiskusi dan jangan ngotot bahwa ajaran kita yang paling benar, ajaran kita yang paling suci dan lain sebagainya. Ya, karena pada dasarnya agama itu buatan manusia. Nggak ada agama yang masuk akal ya. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya agama itu atau umat beragama itu atau orang yang beragama itu tidak cocok jadi negara demokrasi. Kenapa? Apa alasannya? Karena cara berpikir orang yang beragama itu biasanya, tidak semuanya tapi ya, berpikirnya itu dogmatis dan cenderung anti kritik. Ya, seperti ini, dikritik dikit seperti Teuku Maila. Coba di sosmed banyak orang yang menghujat masalah pribadinya lah ya. Bahkan saya kadang dikata-katain kalau saya bahas Teuku Maila ini, kadang saya dikata-katain, kenapa lu nggak nikah aja sama Teuku Maila? Orang saya udah punya istri. Saya nggak mau punya istri banyak-banyak cuy, nggak mau. Bukan karena agama ya, tapi karena humanisme ya, karena rasa kemanusiaan, bukan karena agama, bukan karena burung perkutut juga, bukan. Tapi karena humanisme, menjaga perasaan pasangan kita. Jadi dan sahabat yang nonton video ini juga gitu ya, saya akan menyebarkan virus ya, cukup satu pasangan. Kalaupun misalnya cerai apa segala macam, kita juga nggak bisa mengatur orang kan. Kalau cerai kita bukan urusan kita ya. Siapa tahu perceraian itu menyelamatkan hidup kita, kita nggak tahu kan. Banyak orang mempertahankan pernikahannya, nggak mau cerai, takut cerai jadi terjadi KDRT dan lain sebagainya. Ada seperti itu ya, jangan seperti itu ya. Kalau emang keluarganya nggak bisa dipertahankan, kenapa enggak? Saya juga tidak melarang untuk cerai, tapi saya tidak menganjurkan cerai juga ya. Jadi kalau misalnya cerai juga, jangan punya banyak istri, cukup satu aja ya. Saya setia sama istri saya, oke? Saya tidak tertarik, walaupun saya sering bahas Teuku Maila, saya hanya membantu menyebarkan cara berpikir Teuku Maila, nggak lebih dari situ ya. Jadi jangan mengatakan bahwa saya menikah sama Teuku Maila. Enggak, jangan seperti itu ya. Jadi menurut saya pribadi, orang yang berlebihan dalam beragama atau orang yang beragama yang anti kritik ini dan terbawa-bawa ke kehidupan nyata, biasanya ini yang merusak sistem tatanan dalam bernegara ya. Inilah orang-orang yang merusak sistem tatanan dalam beragama, anti kritik. Demokrasi itu sebenarnya kan nggak mengenal anti kritik, tapi di Konoha banyak orang yang anti kritik ya, karena aib-aib agamanya dibongkar, karena fakta-fakta agamanya dibongkar, lalu anti kritik. Setelah itu saya melihat ya, di Konoha itu gini guys, saya tidak berpihak pada orang-orang yang liberal di Konoha ya, agama mayoritas di Konoha seperti Guru Gembul, Ade Armando, Abu Janda, Teuku Maila dan lain sebagainya. Saya tidak berpihak kepada mereka, enggak. Saya juga suka dengan khotbah seperti khotbah dari Buya Sakur, seperti khotbah dari Gus Bahat juga saya suka ya. Terus khotbah dari Quraish Shihab ya, saya sangat suka. Terutama Quraish Shihab, saya sangat fans sama Bapak Quraish Shihab ya. Jadi gini guys, saya melihat di Konoha itu ya, orang yang beragama yang waras itu mohon maaf ya,
sering dimusuhi. Kenapa sih kalian musuhi orang yang waras dalam beragama? Padahal tujuan mereka itu baik guys, seperti Ade Armando misalnya, Teuku Maila, Quraisy dan lain sebagainya. Mereka itu pengen negara kita itu jangan seperti Timur Tengah. Karena di Timur Tengah dulu seperti itu, anti kritik. Ya, umat beragama di Timur Tengah itu anti kritik. Ya, mereka mulai dari dari cara berpakaian. Nah, semua nanti berbau agama, sekolah harus ada agamanya, ya. Semua hal lingkungan juga harus ada agamanya. Nggak mau bergabung dengan agama lain, nggak mau bergaul dengan agama lain, dengan itu haram ya, mengucapkan sama Natal haram dan lain sebagainya. Jadi awal mula dari kehancuran suatu negara itu biasanya berawal dari sini sebenarnya, tanpa kita sadari ya. Jadi ini yang merusak tatanan dalam beragama. Nanti akan saya bahas tentang cara cerdas dalam beragama ya. Bagaimana kita keluar dari dogma-dogma agama, bagaimana kita supaya maju. Jadi kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita sibuk berdebat dengan agama saya yang paling sempurna, agama saya yang paling suci, agama lain sesat, agama lain menyembah Tuhan dan lain sebagainya, menyembah manusia maksudnya. Jangan seperti itu guys, nggak boleh. Nggak boleh. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita sibuk berdebat agama siapa yang paling benar, agama siapa yang paling suci. Ya, kalau boleh jujur ya, menurut antropologi, agama itu ciptaan manusia kok, bukan ciptaan Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak beragama, manusia lah yang beragama. Kalau saya mengatakan Tuhan tidak beragama, apa coba agama Tuhan? Nggak ada kan. Surga juga masih dipertanyakan. Kita masih gambling tahu sebenarnya guys. Surga juga masih dipertanyakan, belum pasti. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa surga itu pasti kalau masih dipertanyakan? Nggak ada yang bisa Sherlock surga. Surga masih dipertanyakan. Ya, surga itu masih hanya ada di imajinasi manusia. Jadi jangan ini guys, jangan ngadi-ngadi ya. Jangan terlalu lebay ya dalam beragama. Jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Kenapa? Karena ini kan merusak negara. Dan banyak orang terpapar radikalisme karena terobsesi dengan surga. Banyak di Konoha, banyak. Menurut data dari BNPT, ada 33 juta orang yang terpapar radikalisme di Konoha. Coba bayangkan, 33 juta orang. Dari mana awal mula orang ini seperti itu? Ya dari ajaran pemuka agamanya dong. Makanya saya katakan, ya, untuk jadi pemuka agama di Konoha itu harus selektif. Harus ada seleksi-seleksinya. Seperti agama Yahudi juga selektif ya. Agama Buddha juga selektif, agama Kristen juga selektif, terutama Katolik ya. Pastor, ya, biksu, rabian itu kan punya sekolah gitu, seleksi ketat, super ketat, sehingga ya mereka ini tidak ada kepentingan untuk konflik, nggak ada kepentingan berebut wilayah untuk berdakwah misalnya, nggak ada seperti itu. Tapi di Konoha saya melihat kotok-kotokan tuh juga tuh berebut umat pemuka agamanya. Udah mah khotbahnya menjadikan agama lain, rasis dan lain sebagainya. Gila memang di Konoha itu luar biasa, gila banget. Jadi orang yang waras dalam beragama di Konoha itu seperti langka ya. Jadi kalau saya ngomong seperti ini di Eropa, nothing, gak ada apa-apanya. Karena apa? Karena di Eropa berpikirnya ya rata-rata sekuler. Ya, mereka tidak menggabungkan dengan agama. Jadi kalau saya ngomong seperti ini di Eropa, mereka sudah paham semuanya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kamu cerdas, kamu berani, enggak, saya enggak cerdas, enggak berani. Justru saya mengatakan ini by data, ada sumbernya gitu. Saya tidak ngarang-ngarang. Cuman saya tidak mengatakan bahwa ini kelebihan atau tidak. Saya kepo dengan ilmu pengetahuan. Saya itu sangat kepo dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu sastra. Ya, terus antropologi dan sebagainya. Karena kitab suci kan bagian daripada sastra juga ya. Agama juga bagian daripada sastra dan ilmu budaya juga, antropologi ya. Agama itu produk budaya guys. Oke, sekian video ini. Semoga Anda bahagia. Saya Ray Konoha. Salam rasional.